Halo teman-teman, ini adalah konten gaming pertama gue. Jadi ini juga sebenarnya masih belajar, tapi karena kayaknya seru ya, jadi kita cobain aja. Untuk kali ini gue mau main game kesukaan gue, yaitu Stardew Valley. Nah ini gue juga mau nunjukin untuk teman-teman yang mungkin belum pernah mainin game ini. Jadi ini adalah salah satu game farming yang mirip-mirip sama Harvest Moon, tapi dia lebih sedikit kompleks ya karena banyak isinya. Oke, jadi yang pertama-tama kalian itu klik new, kita mulai game yang baru. Lalu di sini kalian bisa isi nama kalian, nama apa tuh namanya, pertanian kalian, kebun kalian gitulah. Terus ada favoriting, ini juga bisa milih ada binatang peliharaan, pilihannya ada 2. Ada anjing sama kucing, ada jenis-jenisnya gitu beda-beda. Terus di sini yang bikin spesial juga, jadi kalian bisa milih jenis kelamin ya pasti. Terus bisa milih model rambut kayak gimana, warnanya kayak apa. Bahkan your skin and eye color juga bisa dipilih mau yang kayak gimana. Sama pilihan baju, celana, sama ada aksesoris gitu sih. Jadi yang gue bilang dia mirip-mirip sama Harvest Moon tapi lebih kompleks gitu. Terus yang bikin Stardew Valley ini menarik banget karena kalian juga bisa pilih jenis-jenis pertanian kalian tuh mau yang kayak gimana. Jadi ada standard farm, ada river farm, ada forest farm, ada hilltop farm. Terus di sini juga ada wilderness farm. Jadi dia beda-beda gitu sih konsepnya. Terus ada juga ini farm yang four corner, jadi dia bisa dimainin untuk multiple player. Sama ini ada beach farm. Nah, beach farm ini adalah salah satu update yang baru, jadi gue mau nyobain yang ini aja ya. Baiklah, kita mulai aja. Oke, sebelum kita mainin gamenya, di sini bakalan ada sedikit intro. Ini sengaja nggak gue skip supaya kita bisa sama-sama tahu ya background story-nya. Jadi ceritanya di sini kita bakalan dapat semacam warisan gitu ya guys dari kakek kita. Posisinya dia udah tua, udah sakit gitu sih. Dia ngasih kita surat dan ini suratnya nggak boleh dibuka. Tunggu sampai si kakeknya sudah nggak ada gitu. Sebenarnya sedih ya jalan ceritanya, tapi oke lah. Jangan lama-lama sedihnya soalnya kita mau main game ya, senang-senang. Iya, jadi ini ceritanya kita kerja di Joja Company. Di sini bakalan sibuk banget dan you guys have to know bagaimana ini workernya kerja. Bahkan di sini kalau kita lihat-lihat di setiap ruangan kerja ini ada CCTV-nya dong ya. Padahal slogan company-nya Life's Better with Joja. Tapi lihat workernya sampai ada yang meninggal ya tinggal kerangka. Nah ini kita lagi ngerasa jenuh, lagi ngerasa capek banget nih kerja di Joja. Habis itu tiba-tiba kita keinget sama surat dari si kakek kita. Nah ini isinya. Dear Lisa, when you're reading this, you must be in dire needs of a change. Yes, terus kita missing the real connection with other people and nature. Ya, itu betul banget. Oke. Terus ini si grandpa-nya bilang kita bakalan dikasih warisan
si Joja Farm yang lokasinya ada di Stardew Valley on the southern coast. Jadi arealnya masih ada kayak pantai-pantainya gitu. Terus ada pesannya lagi, if Lewis is still alive, say hi to the old guy. Jadi Lewis itu adalah mayor yang ada di Pelican Town, itu nama kotanya yang ada di Stardew Valley. Singkat cerita, jadi kita sekarang udah ada di dalam bis, dalam perjalanan menuju ke Stardew Valley. Ini pemandangannya bisa kalian lihat ya, di sebelah sana ada lautnya, terus ada bukit-bukitnya. Akhirnya sampai juga di Stardew Valley. Nah ini kita dijemput sama si Robin. Jadi si Robin ini adalah local carpenter atau si tukang kayu yang ada di Pelican Town. Dia disuruh sama si Mayor Lewis untuk jemput kita, soalnya mayornya lagi beres-beres di rumah kita. Seperti yang gue bilang tadi, jadi ini adalah salah satu update terbaru dari si Stardew untuk bikin si beach farm. Jadi dia semacam pertanian yang ada di sekeliling pantai gitu. Nah bisa kalian lihat ini tanahnya dia berupa hamparan pasir ya. Tapi kalau tadi gua baca nanti sprinkle-nya nggak bakalan bisa bekerja di atas pasir. Tapi it's okay lah ya, sprinkle-nya juga masih jauh gitu. Nanti kita bahas pas sambil main aja. Nah ini dia, ini si Mayor Lewis, dia temannya kakek kita sih. Dia adalah mayor yang ada di Pelican Town. Oke. Nah katanya penduduk kota ini sudah penasaran banget sama kita, sudah mau ketemu. Jadi kita bakalan tinggal di rumahnya kakek kita, kakeknya sudah meninggal gitu ya. Jadi kita dikasih warisan berupa rumah sama kompleks pertanian yang cukup berantakan ini karena nggak ada yang ngelola. Nah ini kita diledekin gara-gara rumahnya terlalu antik sama si Robin. Tapi si Lewis bilang ini katanya nggak usah didengerin, soalnya dia hanya promosiin supaya kita bisa upgrade rumah kita sama dia. Jadi karena dia carpenters, jadi setiap kita mau upgrade rumah ataupun mau beli building-building yang lain itu nanti kita ketemu sama dia. Si Lewis juga jelasin di sini ada kotak kalau misalnya kita mau jual apa-apa hasil pertanian atau aneka barang yang kita temuin, ini kita masukin di dalam sini. Karena kita capek dalam perjalanan, terus kita disuruh istirahat aja. Nah ini keesokan paginya kita bangun dan bakalan ada penjelasan tentang aneka kontrol. Mostly kalian bakalan pakai WASD. Ini untuk geraknya. Lalu ada ini run pakai shift, terus bisa gunain mouse juga. Oke, di sini juga ada TV. TV ini fungsinya untuk kalian nonton gitu, bisa lihat cuaca, ada fortune teller, sama ada tips tentang pertanian, sama nanti di hari-hari tertentu ada kayak pertunjukan masak gitu sih, kayak mirip-mirip Harvest Moon gitu lah. Nah di sini juga gue sebelum mulai pengen nge-setting dulu supaya gamenya ini atau areanya ini bisa di zoom sama di zoom out gitu lah. Sekalian gue jelasin juga ya, ini kalau kalian klik menu ada apa aja. Yang pertama ini adalah bagian dalam tas kita. Ini untuk sementara cuma ada 12 slot. Nanti kalau misalnya kalian beli tas yang lebih besar, dia bakalan nambah bisa sampai 36 slot. Terus di sini juga ada skill-skill yang bisa kita dapetin kalau misalnya kita semakin rajin
gunain skillnya. Nanti kalau skillnya semakin nambah, bakalan ada tambahan gitu sih yang bisa kita lakuin. Terus di sini ada list penduduk, ini nanti yang harus kita temuin orang-orangnya. Di sini juga ada yang statusnya bachelor and bachelorette yang bisa kita nikahin gitu. Terus di sini juga ada map untuk ngelihat ya apa-apa aja yang ada di Pelican Town ini. Nah, di sini ada area-area juga yang masih terkunci, tapi nanti pas gamenya berjalan dia lama-kelamaan bakalan kebuka sendiri kok. Ya, ke close. Jadi di sini juga ada crafting menu. Jadi di sini kita bisa bikin semacam beberapa item gitu ya dengan menggunakan blueprint yang nanti bakalan kita dapat seiring gamenya berjalan. Terus di sini juga ada aneka collection list yang bakalan kita temuin sama kita dapetin sih. Ini apa aja nanti dia bakalan keisi semua sih. Kalau sekarang kan belum ada apa-apa jadi masih kosong semuanya. Baiklah, kita mulai main aja. Jadi ini begitu kita bangun sudah ada bingkisan. Kita klik aja. Ternyata ini isinya bibit. Ini adalah bibit pansip, jumlahnya ada 15 dari si Mayor Lewis. Kita taruh tas dulu. Terus kita klik aja jurnalnya. Di jurnal ini ada misinya. Ini misi pertama adalah introduction, di mana kita harus ketemu 28 penduduk kota. Terus misi yang kedua ini ada getting started, di mana kita harus menanam dan memanen pansip ya, yang sudah dikasih bibitnya sama si Mayor Lewis tadi. Nah ini kalian juga bisa lihat, kita zoom dulu, ini gimana pertanian si kakek kita ini berantakan banget ya, karena memang nggak ada yang ngurusin. Jadi yang pertama-tama itu kita harus membersihkan arealnya dulu supaya kita bisa nanam si pansip tadi. Sekarang gue mau contohin dulu untuk penggunaan beberapa barang yang ada di tas kita. Yang pertama tadi ada kampak untuk belah ranting. Terus ini juga ada semacam palu untuk mecahin batu. Sama ini ada juga arit untuk motong rumput. Jadi setiap kalian menghancurkan barang-barang yang tadi ini, jadi kalian bakalan dapat sources atau raw material di dalamnya yang bakalan berfungsi untuk bikin barang-barang yang lain. Nantilah setelah gamenya berjalan biar lebih enak ngejelasinnya. Ini gue mau ngajak keliling-keliling dulu ya sambil lihat-lihat pemandangan si beach farm ini seperti apa. Ini juga ada goanya di dalam pertanian kita. Nanti fungsinya bakalan gue kasih tahu pas gamenya sambil berjalan. Di sini juga ada greenhouse tapi posisinya lagi hancur nih guys. Terus di belakang sini ada seperti kuburan ya, kuburan si kakek kita. Ternyata ada surat dari si kakek yang katanya dia bakalan muncul di tahun yang ketiga. Agak-agak ngeri ya Wak ya. Oke. Jadi dalam 3 tahun ini kita harus berjuang supaya bikin pertaniannya ini nih bagus kembali. Ya ini keren banget sih ini yang beach farm nih. Gue baru pertama kali juga nyobain main. Jadi ada areal yang berpasir sama ada areal juga yang dari tanah gitu sih. Tapi ini harus dibersihin dulu ini batang-batang pohonnya. Tapi karena kampak kita masih cemen, jadi belum bisa ngebersihinnya. Nanti bakalan butuh di upgrade sih. Terus ini juga ada semacam dermaga. Nah ini kalian bisa langsung mancing di air yang dalam. Jadi kan kayak ada gradasi warna gitu ya. Nah semakin gelap atau semakin dalam airnya, ini kemungkinan kalian buat dapetin ikan yang bagus atau ikan yang ukuran besar tuh lebih tinggi. Nah di sini ada jembatan juga itu kayaknya ngubungin ke
desa deh. Tapi nantilah kita lewat sana. Nah, areal yang ini kayaknya numbu rumputnya banyak ya. Ini kayaknya bagus untuk tempat kandang ternaknya sih. Terus nanti mungkin di sini areal yang sini bakalan gue jadiin pertaniannya sih untuk nanam-nanam buah dan sayur-sayuran. Oke. Oh iya. Jadi kalau misalnya kalian motong rumput, jadi ada beberapa jenis rumput itu yang bisa menghasilkan bibit nih, wild seeds yang seperti ini. Nah, ini kalau untuk awal-awal dia berguna banget. Kenapa berguna banget? Soalnya daripada ini kan uangnya cuma dapat 500 nih ya di awal-awal main. Jadi kita tanam aja bibit yang dapat dari rumput itu nanti bisa tumbuh juga dan dia bakalan bisa kita jual hasilnya. Terus di sini ada wadah air minum untuk nanti binatang peliharaan kita. Untuk yang pertama-tama ini gue bakalan bersihin dulu sedikit areal pertaniannya supaya kita bisa nanam si parsnipnya ya, supaya kita lebih jelas juga ngeliat mainnya ini gimana. Jadi mau nggak mau ini harus gue bersihin dulu. Nah, di sini ada pohon, bisa kalian potong atau tebang juga menggunakan kampak. Nah, jangan takut, jadi pohon ini biasanya dia bakalan jatohin biji ya. Terus dia bakalan bisa ditanam ulang sih. Nah, kalau kita tanam ulang, kita bisa lebih men-setting dia mau ditanamnya di mana, jadi lebih teratur gitu tumbuhnya. Terus si pohon tadi juga menghasilkan sap atau kayak getah gitu yang bisa kita jadiin sebagai pupuk, tapi nanti bukan sekarang. Jadi sekarang yang kita fokusin adalah bersihin arealnya dulu. Kayaknya udah cukup bersih ya segini dulu. Jadi di sini gue bakalan pakai cangkulnya. Ini bakalan gue siapin sekitar 15 area ya. Soalnya tadi bibitnya kan 15 ya, bibit parsnipnya. Kalau area lahannya ini sudah siap, kita siap juga untuk nanam si bibit. Nah, ini tips dari gua, kalian berdiri aja di tengah-tengah area. Ini supaya kalian gampang untuk naruh bibitnya, biar nggak capek juga pindah-pindah. Habis itu kita siramnya juga sama, kalian posisinya berdiri aja di tengah. Lalu tinggal di move pakai mouse, diklik kiri kanan tengah gitu. Maju lagi berdiri di tengah, kiri kanan, dan seterusnya. Oke deh, yang part satunya segini dulu ya. Kalau teman-teman mau lihat lanjutannya, tungguin aja yang part 2. See you!